selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta. Perkenalkan saya Dr. Rina. Kejadian anemia ya, jadi anemia pada anak. Ini saya coba share screen dulu. Saya mulai saja ya, jadi saya mendapat tugas dari panitia ya, jadi untuk membawakan tentang the burden of anemia in infants and how to optimize nutrition that can overcome the problems. Ya, seperti kita ketahui yang kita sebut dengan infant ya, infant itu atau bayi ya, bayi itu yang kita kenal adalah yang berusia 0 sampai 12 bulan. Yang kita ketahui jadi pada usia 0 sampai 12 bulan yang merupakan bagian dari 1000 hari pertama kehidupan di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung sangat pesat ya, karena pada usia ini pertumbuhan otak itu dia saat usia 1 tahun tuh ya, dia hampir mencapai ukuran otak pada masa dewasa. Nah, tumbuh kembang bayi ini akan berlangsung dengan baik ya apabila bayi tersebut mendapatkan nutrisi yang optimal. Nah, pentingnya nutrisi pada awal kehidupan ya. Jadi nutrisi pada awal kehidupan itu sangat berpengaruh pada masa kehidupan dari jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, pada jangka pendek ini mempengaruhi pertama ada perkembangan otak ya, yang jangka panjangnya ini akan mempengaruhi fungsi kognitif dan kemampuan belajarnya. Kemudian pada jangka pendek berikutnya adalah mempengaruhi pertumbuhan dan massa otot ya, serta pada hal ini adalah komposisi tubuh ya yang bisa kita lihat seperti yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, itu menghitung dari antropometri dari anak tersebut. Nah, pertumbuhan dan massa otot atau komposisi tubuh ini nantinya pada jangka panjang akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan kapasitas kerjanya. Kemudian nutrisi pada awal kehidupan ini pada jangka pendek ini akan memberikan pengaturan terhadap metabolisme dari makronutrien maupun mikronutrien ya, serta hormon, reseptor atau gen. Yang pada kemudian hari apabila pengaturan metabolisme ini dia dapat berjalan dengan baik akan dapat menghindarkan anak tersebut dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, ini adalah lingkaran setan suatu malnutrisi ya, di mana malnutrisi itu dia terjadi karena jadi dua hal penyebab dari malnutrisi itu ya. Yang pertama adalah dia tidak mendapat makan yang cukup. Dia tidak mendapat makan yang cukup serta adanya infeksi yang berulang. Ya, tidak makan yang cukup itu dia bisa berasal juga dari adanya ketahanan pangan keluarga sendiri ya yang kurang, kemudian lingkungan sosial ekonominya juga yang kurang, kemudian akses dari pelayanan kesehatan itu ya yang sulit itu juga bisa menimbulkan terjadinya infeksi yang berulang. Nah, malnutrisi sendiri itu dibagi menjadi dua besar ya, yaitu jadi undernutrition ya atau kurang gizi ataupun overnutrition atau kelebihan gizi. Ya, jadi kemudian dari situ bisa dipecah lagi menjadi ada stunting, ada underweight, ada wasting ya, atau yang kita kenal itu tadi stunting sama gizi buruk tadi ya. Kemudian ada juga yang karena overnutrition tadi bisa terjadi namanya overweight dan obesity. Nah, di antara itu juga yang sering kita terlupa itu adalah adanya mikronutrien malnutrisi ya, atau dia kekurangan zat gizi mikro. Ya, ini biasanya yang kurang mendapat kurang mendapat perhatian ya, karena namanya juga mikronutrien ya, jadi dia memang dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil dan apabila kekurangan seringnya itu tidak terlihat ya manifestasinya. Nah, makanya sering juga disebut bahwa mikronutrien malnutrition itu disebut juga dengan hidden hunger ya, jadi kelaparan yang tersembunyi gitu ya, jadi karena tidak diketahui. Nah, hidden hunger ini sendiri ini merupakan suatu masalah global ya. Jadi lebih dari 2 juta orang di dunia ini dia mengalami dari hidden hunger ini. Ya, kemudian pada anak ya, jadi lebih dari 1 juta anak di bawah 5 tahun itu setiap tahun dia mengalami defisiensi vitamin A dan zinc terutama. Nah, penyebab dari defisiensi mikronutrien ini ya, jadi seringkali karena dia tidak mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam ya, jadi juga dia kurang dari asupan dari makanan-makanan yang berasal dari hewani ya, seperti ikan, kemudian seperti daging ya, dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya hal-hal berikut ya, seperti dia ada gangguan perkembangan ya, kemudian bisa terjadi stunting, kemudian peningkatan risiko untuk terjadinya penyakit infeksi. Nah, ini adalah beberapa zat gizi mikro ya yang dianggap penting ya pada 1000 hari pertama kehidupan ya, jadi seperti vitamin A, seperti zinc, seperti zat besi dan garam yang beriodin ya. Jadi ini kalau misalnya nanti mengedukasi ya, jadi pekerjaan kita sebagai
gizi itu kan mengedukasi ibu-ibu ya untuk bagaimana memberikan makanan-makanan yang cukup makro maupun mikronutrien ya, apalagi sekarang banyak makanan-makanan itu yang istilahnya dia adalah ini ya makanan zaman now gitu ya, seperti garam-garam Himalaya yang tidak teriodisasi ya dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi sih kalau Fa itu ya, jadi terutama pada besi ya, kita hari ini akan membicarakan tentang besi ya sebagian besar karena besi ini sebagai penyebab utama anemia nutrisi ya, terutama di masa anak kurang dari 5 tahun. Ya, jadi besi ini apabila dia terjadi kekurangan bisa menyebabkan adanya anemia, kemudian adanya gangguan perkembangan dan pertumbuhan yang tidak baik. Ya, namun hati-hati juga ya, jadi jangan sampai terjadi kelebihan besi juga pada anak ya, karena akan menyebabkan anak tersebut rentan terjadinya infeksi dan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan juga. Nah, apa peranan zat besi pada 1000 hari pertama kehidupan ya? Jadi zat besi ini termasuk mikronutrien yang berperan penting. Ya, jadi dan 65% dari zat besi ini di tubuh manusia itu terdapat di hemoglobin ya, jadi diikat oleh hemoglobin yang berada di sel darah merah. Nah, kekurangan zat besi sendiri dapat menyebabkan tadi ya, jadi gejala akhirnya itu adalah anemia dan manifestasinya itu apa? Jadi bisa menurunkan skor IQ, ya tumbuh kembang anak terhambat dan rentan terhadap infeksi. Ya, jadi kalau didapatkan kalau anak-anak yang mengalami anemia itu dia fungsi kognitifnya akan menurun ya, biasanya karena daya konsentrasinya akan menurun ya, dan hal ini biasanya tidak terlihat pada masa di bawah 5 tahun ya, jadi pada itu akan lebih terlihat pada saat anak tersebut sudah memasuki masa sekolah ya, biasanya anak-anak tersebut yang di kelas itu lebih lola istilahnya ya, jadi mudengnya belakangan ya, jadi itu yang bisa terjadi pada anak-anak yang mengalami kekurangan zat besi. Nah, bagaimana pemenuhan nutrisi sendiri pada anak di Indonesia terutama ya. Berikut ini data dari Riskesdas, bagaimana kondisi balita di Indonesia ini ya. Jadi sebanyak 17,7% anak tersebut tuh mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Ya, sebanyak 38,5% itu mengalami anemia defisiensi besi dan sekitar 30,8% itu dia mengalami perawakan pendek ya. Jadi mungkin stunting, mungkin pendek ya, tapi sekitar 30,8% itu kita nilai sebagai perawakan pendek. Nah, hal ini bisa dilihat di sini ya, jadi tabel ini didapatkan dari data penelitian oleh SIMATS ya, yang dia mengidentifikasi bagaimana asupan nutrisi pada anak-anak di Indonesia ya. Jadi didapatkan bahwa tidak semua anak-anak ini mendapatkan asupan mikronutrien dalam jumlah yang cukup ya, jadi hanya tidak sampai 100% ya, bahkan ini ada yang hanya 50, 60, bahkan 40% ya, jadi yang mendapatkan kecukupan dari mikronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, bagaimana kita merekomendasikan pemberian nutrisi pada anak? Ya, jadi rekomendasi pemberian makan pada bayi dan anak ini kita di bayi ya, di mana ASI sendiri menyediakan semua nutrisi sesuai kebutuhan bayi serta komponen penting lainnya untuk mendukung dari tumbuh kembang. Ya, jadi ASI ini kita ketahui dia itu memiliki semua komponen yang diperlukan oleh tubuh dari bayi pada usia 0 sampai 6 bulan ya. Jadi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu ASI saja itu sudah cukup ya, dia mengandung semua zat makro dan mikronutrien dan juga ditambah dengan komponen-komponen atau zat-zat antibodi yang didapatkan dari ibu ya, zat-zat imunitas yang didapatkan dari ibu. Kemudian yang kedua adalah makanan pendamping ASI. Ya, mengapa MPASI ini penting untuk diberikan ya? Jadi sejak usia 6 bulan energi itu dari ASI saja itu sudah tidak mencukupi. Ya, sehingga kekurangan energi itu bisa dipenuhi dari MPASI ya. Jadi pada usia 6 bulan terdapat gap energi ya, gap energi ini dia harus disediakan oleh MPASI. Nah, tidak hanya energi saja yang harus dipenuhi dari MPASI ya, jadi jadi semua makro dan mikronutrien itu harus disediakan oleh MPASI ya. Jadi kalau kita hanya melihat pemberian energi saja ya, maka pemberian makanan-makanan yang dulu yang suka diberikan oleh ibu-ibu kepada bayinya ya, seperti pisang kerok, ya, kemudian biskuit ya, itu sepertinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, tapi yang kita harus lihat itu adalah pada bayi-bayi tersebut itu tidak hanya membutuhkan
energi saja ya yang didapatkan dari MPASI, tapi dia juga harus memenuhi semua kebutuhan makro dan mikronutrien. Nah, ini adalah tabel ya dari didapatkan seberapa banyak yang diperlukan ya. Jadi yang dibutuhkan zat-zat tersebut dari MPASI ya, jadi seperti energi, protein, kemudian beberapa mikronutrien yang penting juga harus didapatkan dari MPASI ya, seperti vitamin A, folat, vitamin C, vitamin D, ya kalsium. Bahkan kalau kita lihat di sini ya besi itu dia pada saat usia 6 sampai 8 bulan dia hampir 100% itu didapatkan dari MPASI. Ya, karena pada ASI itu sudah tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan zat besi pada bayi tersebut. Nah, ini adalah tabel kebutuhan zat besi ya, tabel kebutuhan zat besi pada anak ya. Jadi ini bisa kita lihat di Permenkes ya nomor 19 tahun 2019 ya. Jadi 28 kayaknya ya. Jadi bagaimana AKG pada anak-anak di Indonesia ya. Jadi lihat di sini pada usia 6 sampai 11 bulan kebutuhan dari besi hariannya itu adalah 11 mg per hari ya. Jadi ini yang harus kita penuhi pada anak tersebut. Nah, ada pada pemberian MPASI itu kita harus memenuhi beberapa syarat ya. Jadi syarat ini yang ditetapkan oleh WHO ya. Yang pertama itu adalah tepat waktu. Ya, jadi MPASI itu diberikan saat ASI saja tidak mampu memenuhi kebutuhan bayi ya. Jadi pada waktu ini kita memberikannya adalah pada usia 6 bulan. Ya, jadi pada usia 6 bulan itu dia harus diberikan MPASI ya, karena ASI tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya lagi. Kemudian MPASI tersebut harus adekuat ya. Yang dimaksud dengan adekuat itu apa? Jadi dia mengandung energi dan nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan bayi ya. Jadi tidak hanya mengandung energi tadi ya. Kalau hanya mengandung energi tentu tadi diberikan pisang kerok tadi udah cukup ya. Tapi dia juga harus memenuhi nutrisi ya. Nutrisi itu apa? Ya tadi berupa makro dan mikronutrien tadi yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian harus aman ya, jadi harus aman itu dia menggunakan bahan yang aman dan disiapkan dengan cara yang higienis dan diberikan dengan peralatan makan yang bersih. Ya, kemudian yang keempat adalah diberikan dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar itu adalah dengan cara responsive feeding. Ya, responsive feeding itu bagaimana? Ya, kita harus melihat bagaimana tanda lapar dan kenyang pada bayi ya. Jadi ukuran MPASI yang kita berikan itu bayi yang mengukur ya. Jadi bukan ibu yang mengukur, tapi adalah bayi yang mengukur ya. Kemudian kita harus memberikannya juga sesuai kebutuhan bayinya. Dilihat apakah memang bayinya itu sudah dapat menerima dari MPASI yang diberikan. Nah, ini adalah untuk tekstur ya, kemudian seberapa banyak dan frekuensinya ya. Jadi pada usia 6 sampai 8 bulan tentu konsistensinya adalah yang lumat sempurna ya, karena bayi tersebut baru transisi dari pemberian ASI. Kemudian porsinya ya bisa dari 2 sendok hingga sampai 125 cc ya. Jadi frekuensinya itu pada saat usia 6 sampai 8 bulan bisa makanan MPASI utamanya bisa diberikan 2 sampai 3 kali ya, dengan diberikan makanan selingan itu 1 sampai 2 kali. Ya, kemudian pada usia 9 sampai 11 bulan tentu konsistensinya itu sudah bisa dalam bentuk cincang ya, cincang atau lumat ya, jadi dalam bentuk bubur yang kasar. Sehingga diharapkan nanti pada usia 12 bulan dia sudah bisa makan dalam bentuk makanan keluarga ya, seperti teksturnya seperti makanan yang sehari-hari dimakan oleh keluarga. Nah, seperti kita lihat di sini karakteristik umum MPASI di Indonesia ya. Jadi kita itu sebagai orang Indonesia itu kita gemar yang berbahan dasar karbohidrat ya. Jadi yang kita berikan itu seringnya dia berbasis beras ya. Jadi kalau orang Indonesia dianggap kalau belum makan nasi itu dia belum makan. Ya, kemudian dia lebih ya. Untuk suaranya bisa lebih keras lagi. Oh ya. Jadi kalau ini sudah cukup keras? Sudah. Halo. Ya. Jadi dia biasanya kita juga memberikan yang dominan itu protein nabati dibandingkan protein hewani. Ya, kita kalau misalnya sudah ngomong nasi terus dikasih tahu tempe itu biasanya udah cukup gitu ya. Kemudian sehingga menyebabkan apa ya? Karena tidak adanya protein hewani itu ya, sehingga menyebabkan kandungan zat besi, zinc dan kalsium rendah pada MPASI kita. Ya, jadi contoh MPASI yang baik diberikan langsung seperti ini ya. Jadi pisang kerok gitu ya, itu udah
makanan utama ya, kemudian bubur tepung saja ya, jadi mau tepung beras dikasih ASI gitu ya. Nah itu dia akan menyebabkan terjadi dapatkan dari ASI ya, dapatkan dari ASI itu ditambah 0,2 ya, sehingga kalau kita memberikan makanan seperti ini, dia hanya dapat memenuhi kebutuhan hariannya sekitar 6,6 miligram. Ya, sedangkan kebutuhan zat besi pada hariannya diperlukan adalah sekitar 11 miligram. Nah, kita akan menemui tantangan-tantangan dalam pemenuhan gap nutrisi tersebut ya. Jadi kenapa? Pertama adalah karena kapasitas lambung bayi itu lebih kecil ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi pada usia kita pada sekitar 6 sampai 12 bulan itu kapasitas lambungnya itu hanya sekitar 200-an cc ya, 200-an cc setiap kali diisi. Ya, kemudian yang kedua adalah kurangnya konsumsi makanan yang beragam. Ya, jadi didapatkan bahwa hanya 23% anak Indonesia usia 6 sampai 8 bulan itu mengkonsumsi makanan beragam. Kemudian konsumsi bahan makanan yang rendah mikronutrien ya. Jadi biasanya itu bahan makanan nabati itu umumnya mengandung mikronutrien itu yang rendah ya, karena kita kebiasaan memberikannya itu protein adalah protein yang nabati. Ya, padahal yang utama itu kita harus memberikan protein itu dalam bentuk protein hewani ya, karena karena dalam jumlah yang sedikit itu dia isi dari mikronutrien maupun makronutriennya itu sangat tinggi. Nah, bagaimana strategi kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya? Jadi yang pertama itu kita gunakan bahan makanan yang kaya dari makro dan mikronutrien ya, kemudian bisa kita kombinasi dengan MPASI yang sudah terfortifikasi. Nah, yang pertama gunakan bahan makanan yang kaya yaitu dari daging sapi. Setiap 100 gramnya itu mengandung 2,8 miligram zat besi. Ya, kemudian pada telur ayam itu dalam 100 miligramnya mengandung sekitar 1,2 miligram. Kemudian ini dari beberapa protein nabati ya, seperti tempe ya, tempe itu dalam 100 gramnya itu mengandung 1,5 miligram zat besi. Jadi kacang hijau itu dia setiap 100 gramnya itu mengandung 1,4 miligram. Nah, yang harus kita perhatikan juga ya, jadi selain tadi banyak sekali bahan makanan yang kaya akan zat besi ya, tapi harus diingat bahwa zat besi itu ada dua macam ya, yaitu zat besi HEM dan zat besi yang non-HEM ya. Jadi zat besi HEM itu dia biasanya terdapat pada makanan-makanan hewani ya, seperti sapi, kemudian daging domba, kemudian daging ayam, kemudian ikan-ikanan itu ya. Dan kemudian kalau besi yang non-HEM ya tadi seperti MPASI yang terfortifikasi, kemudian telur, kemudian kacang-kacangan dari sayur ya, bayam ini ya kesukaan orang Indonesia juga ya. Nasi sama sayur bayam bening sama tempe itu ya, udah jadi menu favorit ya biasanya. Kemudian produk dari kacang kedelai ya itu juga mengandung besi tapi dia berasal dari non-HEM. Nah, bedanya itu apa? Ya, jadi bedanya itu adalah bahwa besi yang HEM ya, besi yang berasal dari produk hewani tadi itu dia sangat mudah diserap ya. Jadi dia sangat mudah diserap, tidak dipengaruhi oleh zat-zat makanan yang lainnya. Ya, sedangkan kalau besi yang non-HEM ya, besi yang non-HEM tadi yang berasal dari protein-protein nabati, dia itu harus diolah dulu ya, harus diolah dulu sebelum dia diserap. Ya, jadi sebelum dia diserap tuh dia harus dipecah-pecah dulu ya. Kemudian penyerapannya itu juga dia sangat dipengaruhi oleh makanan yang lainnya. Ya, seperti apa contohnya? Jadi seperti vitamin C itu bisa meningkatkan absorpsi dari besi non-HEM ya, tapi seperti serat, kemudian seperti polifenol ya itu dapat menghambat penyerapan dari besi yang non-HEM tersebut. Ya, ini adalah beberapa contoh lagi ya. Jadi beberapa makanan yang tinggi kadar zat besinya ya. Jadi adalah beberapa makanan yang berasal dari hewani ya. Sedangkan makanan yang berasal dari nabati itu dia walaupun mengandung zat besi yang cukup tinggi ya. Jadi misalnya ini ya kita bisa bandingkan ya, kalau misalnya sarden itu sekitar 100 gramnya 6,1, tapi kita nih kalau misalnya kacang merah ya, kita lihat itu dalam 100 gramnya dia mengandung 9 miligram zat besi ya, tapi harus diperhatikan ya apabila dia berasal dari besi yang non-HEM, penyerapannya itu akan sangat mudah dipengaruhi oleh makanan yang lain. Nah, ini yang lagi hits kemarin ya, jadi hati ayam ya, jadi hati ayam itu dikatakan dia tidak sehat ya, dikatakan dia banyak
terdapat racun di dalamnya ya. Coba kalau kita lihat di sini kandungan mineralnya saja ya, dari 100 gram hati ayam itu dia mengandung besi sekitar 9 miligram ya. Jadi kalau diberikan hati ayam 100 gram itu dia sudah hampir memenuhi kebutuhan harian dari zat besi anak tersebut ya, satu hari tersebut. Nah ini beberapa sumber besi ya. Jadi ini dilihat seberapa banyak sih yang bisa diserap oleh tubuh ya. Jadi sama-sama makan 100 gram ya, sama-sama makan 100 gram ikan salmon, sama-sama makan 100 gram ayam ya, sama-sama memakan 100 gram hati ya. Nah, seberapa banyak yang bisa diserap ya, bisa diserap dari pemberian makanan tersebut ya. Kalau dilihat di sini ya, dilihat di sini ya. Jadi kalau misalnya makanan-makanan dari hewani ya, jadi per 100 gramnya itu dia bisa penyerapannya itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada protein-protein yang berasal dari nabati ya. Jadi pemberian 100 gram kacang sama pemberian 100 gram hati ayam tentunya akan menyerap lebih banyak zat besi dari hati ayam. Ya, ini adalah berikutnya contoh makanan yang kaya akan zat besi ya, seperti daging merah, kemudian seperti hati ya. Tapi yang kita biasanya keterbatasan itu adalah pada saat kalau kita memberikan hati ayam 100 gram sehari ya, atau kalau kita mau ngasih daging merah berapa gram sehari ya untuk memenuhi kebutuhan zat besi harian pada anak ya. Tentunya dibutuhkan juga dalam jumlah yang besar ya, dibutuhkan juga dalam jumlah yang besar. Kalau misalnya bisa menyediakan jadi bisa menyediakan mikronutrien atau pada hal ini adalah zat besi dari makanan yang dia makan terutama ya, itu tentu akan lebih baik ya, tentu akan lebih baik. Namun bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan makanan atau makanan yang mengandung zat besi yang cukup ya, zat besi yang cukup untuk kebutuhan harian dari anak tersebut ya, kita bisa mengkombinasi dengan MPASI yang sudah difortifikasi ya. Jadi di sini dari penelitian ini didapatkan bahwa fortifikasi zat besi pada makanan itu dapat membantu memperbaiki kecukupan zat besi harian pada pada seorang anak yang mendapatkan MPASI. Ya, kemudian dari penelitian ini juga didapatkan bahwa MPASI fortifikasi ini bisa membantu menurunkan resiko anemia dari anemia defisiensi 6 bulan ya, terjadi penurunan prevalensi dari anemia defisiensi besi ya, dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan MPASI yang fortifikasi. Nah, pada penelitian ini juga didapatkan bahwa pemberian MPASI fortifikasi ini menunjukkan skor perkembangan otak yang lebih baik ya. Jadi dibandingkan dengan kelompok kontrol ya yang tidak diberikan MPASI fortifikasi ya. Jadi hanya diberikan makanan-makanan dengan protein nabati saja. Nah, bagaimana nanti kita memilih ya, memilih. Jadi tentunya kita kalau misalnya meminta seorang ibu untuk menambahkan MPASI fortifikasi pada bayinya, ya tentu kita harus juga memilihkan MPASI fortifikasi yang sesuai dengan standar BPOM. Ya, jadi dari peraturan BPOM nomor 1 tahun 2018 ini ya, jadi ini sudah dibuat ya bagaimana apa saja persyaratan dari kandungan vitamin dan mineral MPASI pokok dan MPASI kudapan. Ya, jadi MPASI kita lihat zat besinya di sini dia persyaratannya ya, jadi dia harus memenuhi paling tidak pada usia 6 sampai 12 bulan per 100 kalorinya dia terdiri dari 3,56 miligram ya, 3,56 miligram per 100 kalori penyajiannya ya. Jadi kita harus juga melihat melihat bagaimana komposisinya ya, komposisi dari MPASI yang mau diberikan kepada bayinya ya. Jadi jangan sampai bayinya juga mendapatkan memberikan MPASI fortifikasi tapi yang tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Ya, jadi harus dilihat ya, bagaimana info nilai gizi dari setiap MPASI fortifikasi yang mau kita sarankan kepada orang tua. Ya, jadi pada dilihat di sini ya, ini adalah salah satu produk MPASI fortifikasi. Dia dari sini zat besinya itu dia mengandung 100% dari kebutuhan AKG-nya usia 6 sampai 12 bulan. Ya, jadi kita harus lihat dulu ya, dia persen AKG-nya itu menggunakan yang tahun berapa ya, karena yang terbaru itu dia harus sesuai dengan peraturan BPOM yang tahun 2018 ini ya. Jadi tidak boleh pakai yang
tahun sebelumnya ya, karena itu jumlahnya tidak sesuai dengan AKG dari kebutuhan harian dari bayi tersebut. Ya, nah kesimpulannya bagaimana ya? Jadi pemberian nutrisi yang tepat itu sangat penting ya, karena berdampak terhadap jangka panjang, yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama nanti di masa dewasanya. Kemudian MPASI yang diberikan sejak usia 6 bulan dan harus memenuhi syarat padat nutrisi, bervariasi, dan mengandung berbagai nutrisi, serta diberikan sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Nah, salah satu strategi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi adalah dengan memberikan kombinasi MPASI fortifikasi. Terima kasih, ini sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Gali.